Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Hai, apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat? Baik-baik. Baik ya, Alhamdulillah. Yang lain, baik kah? Apa Udin doang yang baik? Alhamdulillah baik juga, Alhamdulillah, Pak. baik, Kak. Alhamdulillah, Najwa, Sayid, siapa lagi nih? Koshi. Koshi kayaknya unmute tuh ya, tapi suaranya agak kedengeran deh. Atau emang belum join audio ya? Coba Koshi ngomong deh. Halo, halo. Yes. Oke, ya udah kedengeran. Oke. Yang lain gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, mudah-mudahan ya. Belum kelihatan nih muka-mukanya, jadi tolong silakan off cam, off cam, on cam dulu teman-teman. Sambil kita absen dulu. Oke, nah ini Sayed udah muncul. Oke, ada Putri juga, ada Najwa juga. Nice, nice. Terus ada Andari. Siapa lagi nih yang belum kelihatan? Masih banyak nih. Yuk kita absen dulu ya. Oke, ada Odin. Nih, Bapak saya izin off-cam sebentar ya Pak, soalnya masih di perjalanan. Jadi belum oh ya, mungkin it's okay, nggak apa-apa, Fiero. Oke, lagi mau ke kampus ya kayaknya, atau kemana tuh? ini yang bertanya. Oke. Sip. Oke, nah ini Evrita juga udah ada. Oke, baik. Kalau gitu kita coba absen dulu ya teman-teman ya. Saya bakal mungkin sambil taruh ini ya. Wait, mana notes kita ya? Ini dia. Oke, sebentar teman-teman. Coba semuanya, udah nyala ya kameranya ya. Senyum semua, satu, dua, tiga. Oke, sip. Kita taruh sini ya. Cukup fotonya kayak gitu? Ada yang mau ulang? Aman ya? Aman ya. Oke, sip. Oke, udah ya, jangan habis foto langsung ini ya, sign out ya teman-teman ya. Kita belum mulai kuliahnya ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita teman-teman. Ya tentu masih di analisis sinyal digital. Dan hari ini rencananya kita akan membahas tentang analisis data seismik ya. Namun sebelum itu kita akan coba untuk mendiskusikan PR yang teman-teman sudah pada kerjakan kemarin ya. Jadi, sebentar, saya coba cek dulu ya di daftar tugasnya. Mari kita lihat dari pengumpul yang paling awal apa yang paling akhir nih, teman-teman, enaknya nih. Kayak dari kemarin kita lihatnya yang akhir terus ya. Jadi mungkin kayaknya menarik kalau kita coba lihat yang ngumpulin awal-awal nih, teman-teman ya. Jadi di sini yang ngumpulin paling awal di sini ada Koshi, Fiero, sama dari. Wih, luar biasa. Oke, makasih ya teman-teman semua udah mengerjakan tugasnya dengan effort ya. Saya lihat di sini udah hampir semuanya kumpulin kayaknya ya. Bentar, saya lihat ya di sini ada berapa sih totalnya? Yang kumpulin tugas ada 12. Sedangkan mahasiswa kita ada berapa totalnya? 13 ya. Jadi ada satu orang tuh, siapa tuh kira-kira pelakunya ya? Ya, itulah mungkin nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki ya di pertemuan berikutnya. Oke, kita akan coba untuk membahas tugasnya Koshi kali ya. Gimana Koshi? Oke, aman Koshi buat dibahas tugasnya? Mana Koshinya? Halo, ada Koshi tadi? Kayaknya ada tadi Koshi ya. Koshi suaranya nggak masuk deh. Saya lihat Koshi lagi unmute sih ini. Tapi kayaknya nggak kedengeran suara apapun. Yang lain mungkin kedengeran nggak? Atau saya doang yang nggak bisa dengar? Nggak ada ya? Oke, Koshi. Ya, Ya gimana? Sayed, kenapa Sayed? Said katanya mau, Pak. Sayed tadi mau sama bahas? Pak nggak kedengeran juga. Oh, sama nggak kedengeran. Oke, kirain Sayed mau. Oke. Oh, ini mana ya? Ini kayaknya coachingnya terusnya ya lagi nggak ada ya, nggak muncul ya. Ya udah mungkin kita lanjut ke ini dulu aja kali ya, Fiero. Tapi kayak tadi Fiero lagi di jalan ya katanya ya. Fiero aman gak nih kira-kira buat jelasin tugasnya ya? Udah Pak, bisa Pak. Bisa, udah nyampe ini, udah mendarat. Udah Pak. Oke, sip, mantap ya. Oke, baik. Mari kita lihat di sini pekerjaan dari Fiero ya, teman-teman ya. Di sini ada eh, ini pertanyaan ada berapa sih? Pertama ini tentang teori-teori dulu ya. Jadi mungkin boleh nih Fiero ngejelasin tentang teori aja dulu ya. Ini adalah jawaban dari Fiero.
Silakan coba untuk dijelaskan ya. Dari soal nomor satu ya, Vero ya. Oke. Coba Vero boleh kasih penjelasan? Suara saya kedengaran jelas ya Pak, atau ada noise? Jelas. Kedengeran, kedengeran kok. Oke Pak. Jadi kan yang pertama itu Haha. menunjukkan perbedaan amplitude envelope sama RMS LG. Nah menurut saya amplitude itu tuh menunjukkan perubahannya amplitude amplitudo maksimum Mm-mm. dari sinyal terhadap waktu gitu. Jadi Mm-mm. itu dan juga menggambarkan bentuk umum dari kekuatan sinyalnya. Terus kalau misalnya Ya, ya. RMS itu menghitung energi rata-rata dari sinyalnya itu dari suatu frame yang bisa mempresentasikan daya atau kekuatan sinyal tersebut secara keseluruhan. I see. Oke, oke. Sip, sip. Lanjut ya, sekalian ya sampai 5 nih. Terus habis itu Nah, perhitungannya gimana tuh? kalau keputusannya itu dilakukan secara keseluruhan dari sinyal karena kan sinyalnya karena sinyal audio bersifat non stationary yang karakteristiknya itu bisa berubah-ubah terhadap waktu. Jadi kalau berubah itu juga karakteristiknya juga bisa Oke. berubah. Oke, sip, sip, sip. Itu untuk yang si karakteristiknya berubah-ubah itu yang mana tadi? Yang ya itunya ya, AE sama RMS itu ya. Iya, makanya dilakukan Oke. per frame. Sip, sip. Lanjut kalau ZCR apa tuh? Kalau yang ZCR itu dia nominalnya itu ZCR tinggi terhadap karakteristik dininya dari suatu sinyal yang dimana gelombangnya itu bisa cepat berubah dari positif ke negatif terus juga punya frekuensi yang tinggi dan situ pun juga bisa mengandung banyak komponen yang tidak beraturan. I see. Oke, berarti itu dia lebih ke ngegambarin ini ya, apa namanya? Ketidakteraturannya itu ya. Kalau dia sering bolak-balik berarti nanti ZCR-nya nanti akan tinggi gitu ya. Oke, nice, nice. Oke, mungkin cukup ya untuk 3 soal yang dijelaskan oleh Viero. Viero tuh nomor berapa, Viero? Ini ya, nomor 4 ini ya. Saya pakai Ya, Pak. warna apa ya hari ini ya? Warna ungu dan ya. Oke, sip. Terima kasih Viero untuk penjelasannya, untuk PR yang udah dikerjakan ya. Berikutnya masih ada 2 pertanyaan lagi yang mungkin akan coba dijelaskan oleh siapa nih? Kalau yang 3 terawal sih tadi ada Koshi Samandari ya, tapi mungkin saya akan coba lemparkan juga kalau ada teman-teman yang mau ngejelasin. Soalnya bagian 2 kayaknya lebih ribet tuh, harus nunjukin nunjukin ininya nanti tuh visual code-nya. Jadi kalau ada yang mau jelasin nomor 4 dan 5 silahkan. Siapa ada yang mau? Oke, kalau nggak ada saya tunjuk dari sini aja ya. Yang aktivitasnya rada kurang siapa? Ya Koshi lagi sini, baru 1 nih poinnya. Tapi Koshi tadi katanya chat ke saya, katanya internetnya lagi kurang oke ya. Koshi gimana sekarang? Udah oke belum sekarang internetnya? Masih belum kayaknya ya. Oke, kalau misalnya belum mungkin bisa ke Syawal kali ya. Kalau Syawal ada Syawal? Pak. Halo Syawal? Halo Pak, Syawal? suaranya kedengaran nggak Pak? Nah, baru kedengeran ya suaranya Syawal. Mantap. Oke. Ya, Syawal ya. Lanjutin Syawal ya. Coba Syawal jelasin untuk yang bagian 1 nomor 4 dan 5-nya ya Syawal ya. Jadi ini ada pekerjaannya Syawal seperti ini teman-teman. Oke, silakan Syawal. Untuk yang nomor 4 itu jika frame size-nya itu diperbesar, jadi memperbesar frame size itu akan membuat estimasi AE dan RMS itu menjadi lebih halus atau bisa dibilang Hmm. kurang detail. Jadi Mm-mm. temporal puncak transient itu akan terhaluskan dalam rata-rata RMS pada frame yang besar. Mm-mm. Dan AE sendiri itu masih bisa menangkap puncak, tetapi lokasi waktu puncaknya itu jadi kurang tepat karena pusat frame waktunya lebih lebar. Mm-mm. Jadi jika framenya itu ditingkatkan, framenya besar, maka akan meningkatkan stabilitas estimasi, tetapi mengurangi resolusi waktu. I Jadi see. sulit untuk melihat perubahan secara cepat. Heeh. Sehingga Jadi untuk kalau jadi lebih mendeteksi stabil ya transient, dia ya. Mm-mm. ya Bapak. Sehingga untuk mendeteksi transient sangat pendek itu digunakan frame yang kecil dan hop juga yang kecil. Oke deh, sip sip.
Ya oke, makasih Syawal. Lanjut yang terakhir. Untuk nomor 5, di antara AE, RMS, dan ZCR, fitur mana yang paling tepat? Untuk membedakan bunyi musik dan bunyi bicara, kombinasi RMS plus ZCR itu biasanya lebih berguna daripada AE saja. RMS itu memberikan indikasi energi atau loudness general, sedangkan Mm-mm. ZCR itu membantu membedakan sifat tonal atau noisinya. Ah, oke. Seperti bicara, itu bergantung pada fonem yang menunjukkan ZCR yang khas. Seperti frikatifnya tinggi ZCR, Oh, lalu oke. jika vowels itu ZCL-nya rendah, dan dinamikanya itu berulang. Sedangkan jika Frikatifs itu apa? musik tonal, Frikatifs itu apa? frikatif itu lebih ke kayak suara tinggi, Bapak. Oh, suara tinggi ya. Kalau vowels? Iya, kalau vowels suaranya rendah, Oh gitu ya. Oke, oke. Sip, kayak sip, bass sip. gitu. Ya, bass gitu ya. Oke, oke. Terus, terus, terus. Dan kalau suara bicara kan itu dinamikanya berulang. Ah, Sedangkan untuk musik tonal atau instrumental itu seringkali memiliki lebih banyak frame dan berkorelasi rendah dengan ZCR jika tonal. Oleh karena itu, ZCL adalah fitur penting yang membedakan sinyal bicara dan musik. Namun deteksi terbaik yaitu memakai gabungan dari RMS, ZCR, dan fitur lainnya. Jadi bukan ya. hanya satu fitur aja. Oke, nice. Ya, oke. Ya, terima kasih Syawal untuk penjelasannya ya. Jadi, ini udah cukup dapetin gambaran berarti ya teman-teman ya. Hopefully dari tugas kemarin bahwa secara teori AE, RMS, dan ZCR ini, meskipun kita kayaknya belum sempat kemarin bahas di kelas ya, itu pun tutorial kayaknya baru sampai AE aja. Nah, namun ya saya rasa teman-teman juga udah bisa belajar secara mandiri dan membedakan bagaimana pembedaan antara AE, RMS, dan juga ZCR ya. Dimana kalau RMS itu umumnya tuh berkaitan sama energi ya, teman-teman ya. Kalau AE itu kan amplitude ya, puncaknya tuh di mana buat envelopingnya. Sedangkan kalau ZCR itu dia tuh kaitannya dengan seberapa cepat dia ngelewatin zero component ya, teman-teman ya. Jadi artinya semakin dia cepat lewatin nol, itu artinya dia semakin sering bolak-balik sehingga dia itu akan berkaitan dengan frekuensi tinggi, teman-teman ya. Karena kalau dia sering bolak-balik kan berarti kan dia getarannya cukup tinggi gitu ya. Artinya frekuensinya tinggi sehingga dalam konteks tonal, ton itu artinya dia ya tadi frekuensi yang tadi dijelasin sama Syawal kaitannya dengan suara tinggi atau suara rendah gitu teman-teman ya. Oke, sip. Terima kasih Syawal untuk jawabannya, penjelasannya. Kita lanjut ke berikutnya di bagian 2. Ini ada apa namanya audio rekaman yang teman-teman perlu untuk pilih ya dari bisa suara teman-teman sendiri atau bisa juga pakai audio lagu nampaknya. Silakan ada yang berminat untuk menjelaskan pekerjaan teman-teman untuk yang nomor 2-nya. Kalau nggak ada, saya akan tunjuk lagi dari sini. Gimana, ada yang mau coba? Belum ada? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, cepet amat ngitungnya ya. Oke, langsung aja. Di sini ada Putri Aurelia nih kayaknya nih ya. Boleh Putri? Halo Putri. Ada Putri di sini? Mana ya? Kayak tadi ada deh Putri pas absen. Ini juga masih ada di sini. Halo Putri. Halo. Loh ya hilang orangnya. Tadi ada. Oke, udah kalau enggak kita lanjut ke Evrita nih berarti nih. Evrita ada Evrita? Ada ya? Halo Evrita. Ada, Pak. Oke, Evrita bisa coba jelasin pekerjaannya untuk yang bagian Suaranya 2. terdengar nggak, Pak? Kedengeran, kedengeran. Oke, mungkin Evrita bisa share screen aja kali ya gimana? Untuk bagian 2-nya. Oke, boleh, Pak. Sebentar. Oke, saya stop share dulu ya. Ya, silakan Evrita.
Oke, udah kelihatan Evrita. Silakan dijelasin. Soalnya apa sih? Diminta untuk ini ya, implementasi ya. Pakai AE-nya, RMS-nya sama ZCR-nya. Benar ya, Evrita? Pak. Oke, ya, lanjut Evrita, silakan. Jadi di sini saya pakai eh, coding yang dari GitHub itu saya coba-coba. Pertama di sini Mm-mm, import library semuanya. Terus di sini untuk yang AE mm-mm. itu awalnya load audionya dulu. Saya pakai lagunya Bara Suara Pak yang saya cut di menit ke 225 sampai 257 kalau nggak salah. Oke, ini yang apa Saya nih cut lagunya? sampai Terbuang dalam waktu, 30 bukan? detikan. Iya Pak, betul. Oke, oke, lanjut, 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 lanjut. Terus, Betul. terus. Saya cut di bagian instrumennya. Ha. Terus di sini saya nunjukin seberapa besar apa namanya total sampelnya, terus berapa detik sampelnya. Terus di sini saya ngupload dulu, saya mau lihat waveformnya itu seperti apa. Dari Oke. detik ke 0 sampai ke 31 itu. Nah, Ini terus bagian mananya lagu? Depannya ya, saya dari depan. hitung Atau bagian AE-nya belakang? di sini. Bukan Pak, yang pertengahan. Yang pertengahan yang pas cuma instrumennya doang. Oke, oke. Tuh. Terus di sini saya hitung AE-nya pakai frame size 1024, topengnya 512. Ini saya masih nyoba-nyoba pakai yang GitHub itu sih. Mm-mm, mm-mm. Terus, Terus di sini, halo? Kayaknya Evrita agak laggy deh. halo Pak, Ya, oke, udah kedengeran masih lagi. kedengeran nggak ya Pak? Yes, yes, sekarang udah kedengeran. Oke. Oke, di sini jadi hasilnya didapetin kalau misalnya AE itu dia pasti berada di atas sini di amplitude yang paling atas. Terus saya hitung RMS-nya masih pakai frame size sama hopline yang sama. Nah, di sini bisa kelihatan kalau misalnya RMS-nya itu ada di tengah-tengah sini. Dia kan karena RMS ya, root mean square, jadi rata-rata Hmm, ada di apa ya, di hampir di tengah-tengah waveformnya gitu. ya, Terus di sini untuk ZCR-nya, nah ZCR-nya itu enggak. Yang pertama itu saya ngeliat dulu nih size-nya berapa, size-nya itu sebesar 1364, terus dicoba dilihat nilai ZCR-nya versus waktu, bisa dilihat di sekitar detik ke 14 itu nilai ZCR-nya mulai meninggi sampai detik ke 30. oke. Tuh, terus saya nyoba yang ini sih Pak. Ini Coba di overlay ya, diperhatikan plotnya. Oke, seperti itu. oke. Ya, Terus analisisnya ini gimana tuh semuanya saya kira-kira? nyoba dari yang GitHub itu sih Pak. Yes, yes. Nah, mungkin langsung ke bagian tiganya berarti analisisnya gimana nih? Yang kamu temuin. Analisisnya. Oke, sebentar ya Pak. Ya, Kalau kalau yang kan pertanyaan nomor satu pada bagian mana lagu memiliki AE atau RMS tertinggi. Kalau misalnya AE sama RMS yang tertinggi itu ada di detik ke 12 sampai akhir lagu. Mana ya AE? AE nih sekitar di sini detik 12 sampai akhir lagu. Yang RMS-nya juga sama, dia meningkatnya di sekitar detik ke 12 sampai di akhir lagu. Nah, itu eh, bisa dilihat kalau misalnya
di lagu ini tuh puncaknya tuh ada di detik ke-12 sampai ke 30 itu. Nah, itu kan amplitudenya maksimumnya di situ berarti di detik tersebut itu ada peningkatan kekuatan. Nah, bisa dilihat kalau misalnya kan saya motong itu di yang bagian instrumennya aja. Nah, itu tuh kalau misalnya didengarin berdasarkan instrumennya, analisisnya itu udah sesuai. Yang di sini kan dibilang indikasinya kalau rentang waktunya itu energinya Ini tuh, bentar deh, saya penasaran yang bagian 12 itu emang suaranya kayak apa sih? Bisa di play nggak ya itu tadi? eh, Itu tuh ya, yang ini kan sih, yang tereret, tereret, ten, iya tet, 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 betul, gitu. betul. Coba, coba. Itu harus di-share sound dulu deh kayaknya, Evrita. Yes, Karena, mungkin betul. nggak kedengeran. Apa, Pak? Oke, oke, yang kayak gitu ya. Oh, Iya, Kak. nanti pas detik Seperti itu. ke-12 kalau nggak salah yang dia naik gitu ya Nah, kalau nanti ya. berdasarkan yang saya cut di situ itu udah iya, di situ udah kayak banyak suara drum, atau gitar atau trompetnya itu udah mulai apa ya, heboh lah di situ, Pak. Oke, oke, Nah, oke. terus kalau misalnya di awal lagu detik ke 0 sampai ya kurang lebih 10 itu dia relatif rendah karena emang nggak terlalu rame gitu. Mm, mm, mm. Jadi polanya itu tuh kayak ya sesuai transisi lagu aja, Pak. Jadi pas detik ke 12 sampai 30 itu kayak udah klimaksnya gitu. Oke. Terus kalau Nah, ZCR-nya terus gimana? bagian 2 yang bagian mana yang punya Z paling tinggi dan paling rendah itu kalau ZCR yang tinggi itu ada di sekitar detik ke yang tadi 14 sampai sekitar 20-an gitu. Nah, itu nilainya itu dia udah mendekati 0,2. Nah, itu Oke, artinya sinyal audionya itu punya frekuensi yang tinggi. Itu diakibatkan sama bunyi yang tajam itu tadi, yang pengaruh dari suara trompet atau drum dan lain-lainnya. Nah, terus untuk nilai ZCR yang rendah itu ada di yang sama tadi di detik awal, di detik ke 0 sampai sekitar 10. Itu grafiknya sekitaran ya di tengah-tengah sini mungkin mm-mm. 0,05 sampai 0,1 kayak masih di bawah sini. Ya Gitu. kelihatan di situ ya. Oke. Nah, itu berarti sama juga analisisnya. Kalau misalnya di situ bagiannya itu masih lembut sama stabil berdasarkan yang pola instrumennya. Nah, itu menandakan kalau di situ frekuensinya rendah. Nah, kalau misalnya di musik, kalau dilihat itu eh, bisa dilihat kalau misalnya bagian lagu itu di awal tentang terus dia apa ya, ada perubahan pola musik di situ. Ya, Ya udah mau masuk ke bagian chorusnya seperti itu. oke. Terus yang nomor 3, pilih satu segmen lagu yang menarik 5 sampai 10 detik dan jelaskan apa yang bisa kamu simpulkan. Nah, di sini saya lihatnya dari detik ke 12, sekitar 12 sampai 20 sini, Pak. Nah, itu kenapa? Karena menurut saya di situ udah ada terjadi perubahan apa ya? Perubahan dari segi musiknya juga gitu. Kalau dari AE itu amplitudenya udah udah berubah. Dia menandakan kalau suara ini punya intensitas yang kuat. Nah, terus kalau misalnya RMS juga sama, dia ada peningkatan. Nah, suaranya itu lebih keras terus lebih rame daripada bagian awal lagu. Nah, kalau misalnya nilai ZCR-nya itu eh, eh, dia masih apa ya? Masih cukup bervariasi di sini. Yang pertama kan ada yang rendah banget di sini, terus dia kayak masih naik turun. Nah, di sini paling tinggi, tapi di sini dia menurun lagi gitu. Jadi dia masih
apa namanya masih bervariasi di situ. Tapi dia condong ke meningkat. Nah, itu Oke. nunjukin kalau misalnya di bagian situ di detik ke 12 sampai 20 itu punya frekuensi yang tinggi, di mana frekuensi tinggi ini lebih dominan. Balik lagi dari suara yang direkam itu akibat apa ya? Suaranya itu udah mulai rame tuh Ya. sama instrumennya karena ya mungkin dari alat-alat musik ini. Seperti itu, Pak. Iya betul. Oke. Ya betul sih emang kalau nggak salah emang apa ada kaitannya juga selain ZCR itu berkaitan sama tonal yang tadi dibahas sama Syawal. ZCR itu juga dia kayak suka lebih sensitif terhadap suara-suara yang sifatnya perkusif gitu ya kayak simbal drum gitu ya kan yang dia tuh membuat dia jadi fluktuasinya jadi lebih tinggi gitu makanya ZCR-nya jadi lebih tinggi juga. Oke, ya terima kasih Evrita untuk penjelasannya. Boleh di stop share. Oke, sip sip. Evrita mana tadi ini udah ya. Oke, sip. Ya, berarti udah ya, udah semua tugasnya kita bahas. Mudah-mudahan dari tugas tadi yang kemarin udah teman-teman kerjain itu bisa kasih insights tentang bagaimana data audio bisa diolah menggunakan Python ya, pakai pakai ininya Librosa ya, teman-teman ya. Sebetulnya kalau teman-teman kulik lebih dalam lagi itu bisa kita analisis lebih dalam juga terkait dengan frekuensi. Jadi kalau teman-teman yang kita dari kemarin bahas itu emang masih berkaitan sama time series ya. Masih domainnya waktu, kita belum ngomongin soal frekuensi meskipun secara apa namanya secara time series pun fitur-fitur frekuensi udah bisa kelihatan salah satunya dari ZCR yang tadi udah teman-teman bahas ya, di mana semakin sering dia melewati apa namanya zero crossing rate yang ngelewatin titik nol, itu artinya frekuensi itu interpret apa itu berkorelasi dengan frekuensi tinggi juga sebetulnya. Namun di Librosa itu nanti teman-teman juga bisa bikin yang namanya spektogram tuh. Kalau teman-teman lihat di GitHub yang kemarin saya udah tautkan di docs-nya, itu ada beberapa code yang teman-teman bisa kulik sendiri. Namun untuk teorinya sendiri kan kita belum belajar ya. Insya Allah mungkin nanti akan dipaparkan di materi setelah UTS ya bareng sama Pak Bambang ngomongin soal fitur-fitur frekuensi seperti halnya apa secara matematis gimana frekuensi itu diperoleh sampai ke cara untuk menampilkannya dengan menggunakan spektogram tadi gitu ya. Oke, mungkin cukup ya itu teman-teman untuk analisis data apa namanya audionya ya. Jadi kita akan lanjut teman-teman hari ini dengan materi perkuliahan kita berikutnya. Jadi seperti yang kemarin udah dibahas di awal perkuliahan, project yang akan kita bahas ini tuh akan lebih ke analisis data kasus seismik ya hari ini ya. Jadi kalau kemarin udah selesai dengan audio, nah hari ini kita akan coba untuk lakukan analisis data seismik. Dan kemudian kemarin tuh saya sempat sampai ini ya ke Evrita atau Felicia untuk teman-teman semua menginstal program yang akan kita gunakan hari ini, yaitu OpSpy ya. Udah pada install semuanya OpSpy-nya? OpSpy-nya? Udah. Boleh confirm di chat atau unmute juga boleh. Udah install semua OpSpy-nya? Udah. Oke, save yang lain. Sayed udah, Najwa udah, Syawal udah. Oke. Dari juga udah ya, Putri udah. Yang lain? Mana lagi yang belum jatuh? Jonathan, Gibran? Gibran mah kayaknya udah ya, karena dari awal juga kayaknya datanya kemarin data gempa ya. Evrita udah, Evrita? Fiero udah, Fiero? Oke. Sip. Baik, kalau udah semuanya install, jadi hari ini mungkin kita akan lebih banyak ke tutorial aja sih sebetulnya teman-teman. Jadi, sebentar. Oke, jadi kita akan mulai dengan bagian pertama. Di sini kita akan, ini dia. Oke, jadi mungkin di sini kalau mungkin ada teman-teman yang belum sempat install, nanti bisa coba untuk install aja. Bisa pakai Conda, bisa juga langsung aja pakai pip install ya. Nah, terus ya udah pip install OpSpy ya kan. Kemudian ini Jupyter kalau nanti teman-teman belum install tapi ya kayaknya sih udah ya pakai VS Code juga kan udah bisa ya. Paling satu lagi deh nih teman-teman buat nanti untuk visualisasi ke petanya. Mungkin nanti teman-teman juga perlu untuk install ini nih Cartopy-nya.
Cartopy. Jadi ini kartografi tapi pakai Python gitu. Mestinya sih kalau teman-teman pernah ikut kuliah di apa kuliah kita kemarin namanya? Kapita Selecta ya. Kayak kita udah sempat install ini, cuma bisa coba dipastikan lagi aja bahwa Cortopy-nya sudah terinstall karena nanti kita juga akan coba untuk memplot ya data gempanya jika memungkinkan seperti itu ya. Oke, deh tontonnya bisa dicoba ya, atau mungkin saya sambil tampilkan VS Code-nya dulu deh. Sebentar ya teman-teman. Oh, sorry bentar ya teman-teman ya. Visual. Oke. Oke, saya mungkin akan tampilkan ini tadi sama ini. Anyway, kuliah kita kan harusnya sampai jam 10 sampai 11.40 ya. Cuma saya lihat waktu Jumat kayaknya makin cepat ya. Sekarang tuh 11.42 tuh kayaknya udah azan tuh. Jadi mungkin saya desain untuk perkuliahan ini mungkin mungkin kita akan coba usahakan untuk selesai lebih awal ya teman-teman ya. Biar yang laki-laki nggak terlambat untuk sholat Jumatnya. Saya sendiri juga sih tentunya. Jadi mungkin nanti ya saya harap mungkin saya nggak bakal lama-lama untuk hari ini mungkin kita bisa kuliah sampai jam 11 aja, hopefully bisa tercover. Ya kalau emang nggak tercover nanti saya akan coba untuk apa namanya lampirkan seperti biasa ya. Oke, jadi di sini kita bisa coba untuk pertama apa namanya pastikan saja dulu bahwa Python yang kita punya itu sudah apa namanya sudah terinstall ya teman-teman ya. Jadi si OpsPy-nya sudah terinstall. Caranya ya seperti yang teman-teman bisa lihat di situ ya. Tinggal kita panggil aja nih teman-teman atau kayaknya ada satu lagi deh code-nya. Ini ada untuk, ini kayaknya saya harus zoom out dulu. Oke, ini untuk environment, terus kemudian di sini juga ada rekomendasi folder biar nanti pekerjaan teman-teman nggak acak-acak ya, karena nanti mungkin kita akan mengeluarkan data-data tertentu. Jadi di sini sih direkomendasikan untuk membuat struktur folder seperti ini teman-teman ya. Jadi di folder di mana teman-teman membuka Python-nya, membuka Jupyter-nya, teman-teman bisa buat folder data sama output sih yang terutama. Mungkin ini kalau saya sih notebooknya dibikin di luar aja, jadi untuk mengakses data nanti bisa di apa namanya tinggal ketik data slash gitu ya. Oke. Nah lalu kemudian nanti di sini kita bisa coba apa namanya cek ya apakah sudah terinstall dengan baik atau belum. Caranya teman-teman bisa lihat di sini ya, kita bisa uh, import dulu beberapa code yang penting di sini. Mungkin nanti saya akan jelaskan tentang guna dari masing-masing code-nya. Tapi yang pertama di sini ada kita coba untuk import fitur untuk memanggil data dari clients namanya. Jadi FDSN ini adalah salah satu apa namanya clients yang bisa digunakan untuk mengambil data secara online nanti teman-teman ya. Lalu kemudian ini juga UTC datetime juga perlu kita import karena nanti untuk parameter waktunya kita akan menggunakan function tersebut ya. Nah, terus kemudian dari sini nanti kita bisa coba untuk panggil teman-teman ya, untuk melihat apakah ada koneksinya ya dengan si data dari Iris teman-teman. Jadi mungkin sederhananya gini teman-teman. Jadi si OpsPy ini adalah program untuk membaca data seismik. Nah, lebih istimewanya lagi, si data seismik yang dibaca oleh si OpsPy ini bisa dibaca oleh OpsPy ini bukan hanya data lokal, tapi juga data-data yang tersedia di web services seperti salah satunya adalah
Iris ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ketikkan seperti ini, nanti dia akan memberikan apa namanya output berupa ya informasi dari si klien yang disebutkan di sini ya. Jadi misalkan di sini teman-teman ketik print client, nanti dia akan menunjukkan nih bahwa data yang lagi kita buka saat ini adalah data dari ini nih web service client namanya apa Iris ya. IRIS itu International, apa ya saya lupa kepanjangannya, International Seismic Organization gitu teman-teman. Jadi artinya dia mengkurasi data-data seismik yang ada di beberapa stasiun di dunia kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum ada data skripsi terus mau ngambil data kegempaan, bisa banget ambil data dari sini karena datanya juga cukup banyak gitu teman-teman ya. Oke. Lalu kemudian di sini untuk menguji apakah notasi waktunya dengan menggunakan UTC datetime itu sudah sesuai, itu teman-teman bisa coba tes aja dengan apa fungsi yang disugestikan di situ ya. Jadi mungkin kita bisa ketik seperti ini. Lalu kemudian habis itu ya nanti kita apa namanya? Ini si time dari time itu nanti berikutnya ini mungkin printnya saya off dulu ya. Nah, berikutnya sekarang di sini kita akan coba untuk memanggil data sinyal gempa yang tersimpan di dalam web service Iris ini ya. Jadi function yang akan digunakan di sini ada namanya get waveform ya. Mungkin nanti teman-teman bisa ketik aja dulu ya untuk menguji dulu sebenarnya ini tuh apakah apa namanya functionnya bekerja dengan baik atau enggak gitu ya. Kalau misalnya dia bekerja maka seharusnya sampai bagian yang terakhir sampai step plot itu nanti dia akan menghasilkan ini atau apa namanya datanya tuh teman-teman seperti ini ya. Jadi artinya kalau teman-teman sudah muncul data sinyal gempanya artinya OPSPY-nya sudah terinstall dengan baik, fitur yang dibutuhkan kayak UTC datetime juga sudah bekerja dan koneksi ke kliennya ini juga sudah berjalan dengan lancar sehingga bisa menampilkan data seperti ini ya. Oke. Yang lain gimana? Bisa ikutin ya? Mungkin bisa kopas aja atau kalau perlu saya juga mungkin bisa taruh ini di Zoom chat. Kalau teman-teman mau kopas langsung, silakan. Bisa dicoba? Ada yang udah bisa menampilkan data yang sama seperti ini? Udah ya? Bisa ya teman-teman ya? Atau belum? Ya teman-teman. Ada yang udah bisa menampilkan data seperti ini. Ini requirement pertama ya untuk menguji apakah programnya sudah terinstall dengan benar atau belum ya. Gimana teman-teman? Sudah bisa saya, oke Putri sudah bisa juga ya. Anyway, di teman-teman munculnya dua grafik kayak gini atau satu? Dua juga ya? Atau satu? Dua apa satu, teman-teman? Ada dua, Pak. Ada dua juga ya, sama ya semuanya ya. Ini sebenarnya dua itu nggak expected to happen, teman-teman, karena seharusnya ini tuh dia cuma menampilkan satu, teman-teman ya. Jadi, kalau saya baca di situ tuh sebetulnya ini tuh isunya tuh terjadi karena dia tuh tadi kan menggunakan function plot ya namanya ya. Jadi si plot ini tuh dia conflicting sebenarnya dengan matplotlib yang defaultnya jadi apa jadi code bawaannya si Python kan. Jadi untuk hanya menampilkan satu kurva aja, teman-teman bisa tambahin titik koma di setelahnya. Jadi kayak gini gitu. Jadi nanti dia bakal nampilinnya satu sinyal aja gitu ya. Oke. Deh gitu teman-teman ya. Jadi habis itu nanti mungkin secara intuitif teman-teman udah bisa bayangin ya. Jadi si IU ini adalah atau mungkin saya akan jelasin dari bagian inilah teorinya dulu ya. Tahu-tahu udah langsung nampilin sinyal aja nih. Jadi gini teman-teman. Jadi seismologi seperti yang teman-teman tahu, seismologi itu adalah ya bidang keilmuan yang mengamati kegempaan di seluruh dunia gitu ya. Dan cara kita mengamati kegempaan adalah dengan menganalisis sinyal seismik ya, atau sinyal gempa yang terjadi akibat adanya gempa gitu ya. Jadi ketika gempa terjadi dari suatu tempat di bumi, maka gempa tersebut akan mengirimkan gelombang seismik ya, atau gelombang elastik ya, elastic wave ya. Elastic wave itu artinya gelombang mekanik sifatnya. Bedakan antara gelombang mekanik dengan gelombang elektromagnetik ya.
Gelombang elektromagnetik itu biasanya terjadi akibat adanya petir gitu ya kan, atau badai matahari yang dia itu yang menyebabkan fluktuasi di medan listrik dan medan magnet. Sedangkan kalau gelombang mekanik itu dia terjadi akibat adanya getaran mekanik, teman. Getaran yang terjadi ya yang menyebabkan pergerakan secara dibilang apa ya? Sebenarnya dua-duanya sama-sama physical sih, sama-sama fisis ya. Tapi kalau mekanik ya kita bisa ngerasain langsung kayak gitu mungkin teman-teman ya gampangnya. Nah, terus kemudian si getaran yang tadi dikirimkan oleh gempa itu diamati oleh seismic instrument nih teman-teman, atau ya alat pengukur seismik ya teman-teman ya, yang dia itu mampu untuk mengukur gerakan bawah apa gerakan permukaan ya, meskipun nilainya kecil gitu ya. Jadi dia tuh sifatnya tuh sangat sensitif gitu, sehingga ada atau nggak ada gempa pun dia tetap bergetar tuh ya, meskipun nanti getarannya akan berbeda ya. Ketika tidak ada gempa mungkin getarannya akan ya relatively kecil gitu ya, namun kan selalu ada sinyal yang bisa direkam. Sedangkan ketika ada gempa yang cukup besar maka nanti dia akan bergetar dengan fluktuasi yang cukup hebat seperti itu ya. Jadi secara umum data yang direkam itu nanti akan bersifat time series ya. Jadi dia akan merekam data setiap waktunya dengan frekuensi tertentu, sampling rate tertentu, dan seterusnya yang kita udah bahas kemarin ya tentang apa namanya, bagaimana sinyal analog itu direkam gitu teman-teman. Nah, lalu kemudian di data seismik, jenis-jenis data seismik secara umum akan ada 3 ya yang akan kita coba olah. Meskipun nanti kita akan fokusnya lebih ke data waveform aja. Jadi yang pertama ini ada waveform data alias data sinyal gempa ya, atau sinyal yang sebenarnya sinyal ini again direkam tidak hanya pada saat terjadi gempa ya. Pada saat tidak terjadi gempa pun juga data ini masih tetap terekam, sehingga kayak misalnya yang kita lihat di sini nih, ini belum tentu nunjukin ada gempa nih teman-teman ya. Bahkan malah kalau kita lihat di sini nggak ada pola-pola unik yang menunjukkan adanya gempa seperti itu ya. Jadi ya namun ini tetap diukur dan bisa kita analisis lebih lanjut gitu teman-teman ya. Lalu kemudian berikutnya ada station metadata juga, di mana kalau station metadata itu berkaitan sama informasi terkait stasiun pengukurannya ya. Jadi kalau teman-teman bayangkan bagaimana gempa itu bisa direkam dan ditentukan di mana posisinya, itu tuh sebetulnya membutuhkan yang namanya stasiun pengukuran yang dia itu memiliki network tertentu teman-teman ya. Jadi pengukuran gempa yang dilakukan itu sebetulnya dia itu dilakukan tidak hanya pada satu stasiun pengukuran gitu ya, tapi dia tuh stasiun pengukuran itu disebar di beberapa stasiun ya. Nah, gabungan dari beberapa stasiun ini disebut sebagai network nih teman-teman ya. Jadi nanti ketika misalnya suatu gempa terjadi di daerah sini misalnya, nah nanti si sinyalnya itu akan nyampe ke semua stasiun ini gitu ya. Dan dari semua stasiun ini yang membaca si sinyal gempa tadi, itu dia nanti bisa memberikan informasi nih di mana gempanya itu terjadi gitu ya. Oke. Ya, jadi itu tadi nanti ada waveform data ya kan, terus kemudian nanti ada station metadata. Station metadata itu tadi ya, data untuk stasiunnya. Jadi stasiunnya itu lokasinya ada di mana, responsnya itu seperti apa, kayak dia itu lebih sensitif terhadap frekuensi berapa, orientasinya seperti apa, dan seterusnya. Sedangkan event metadata itu berkaitan dengan ini data yang udah diolah sehingga didapatkan apa gempanya itu ada di mana segala macam, dan yaitu nanti dia akan memiliki beberapa parameter seperti kapan kejadian gempanya atau origin time, dan juga di mana lokasi gempanya atau hypocenter, dan seberapa kuat gempanya atau magnitude ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada diagram struktur dari apa namanya katalog gempa ya teman-teman ya. Jadi setiap gempa itu akan memiliki informasi berupa origins, magnitude, dan seterusnya ya. Lalu berikutnya tadi untuk data stasiun itu sendiri, secara umum kita bisa ada skematik penamaan standar dari suatu stasiun pengukuran ya. Jadi pertama ini ada network, kemudian station, terus location, terus channel ya. Jadi network itu adalah ini adalah kode untuk networknya atau untuk jaringannya teman-teman ya. Jadi misalnya di sini ada jaringan stasiun yang terpasang di let's say ini di Amerika ngomonginnya gitu ya misalnya. Nah, ini biasanya dikasih nama sesuai dengan nama negaranya gitu ya. Kayak misalnya di sini ada network IU ya, ini adalah untuk US Global Seismographic Network gitu.
Lalu kemudian ini ada STA. Nah, ini STA ini biasanya itu berkaitan sama lokasi juga. Jadi karena teman-teman bisa lihat ya, setiap stasiun itu kan dipasang di lokasi yang berbeda ya. Maka biasanya penamaan stasiun itu dia itu dikaitkan dengan nama lokasinya gitu ya kan. Lalu di sini ada location identifier tambahan. Sebenarnya ini satu paket ya. Jadi yang code kedua sama ketiga itu menggambarkan lokasinya di mana. Sedangkan yang terakhir ini adalah CHA, itu channel ya. Jadi sinyal yang diukur pada kasus gempa ini teman-teman itu tuh sebetulnya mostly itu berupa sinyal yang menggambarkan pergerakan secara 3 dimensi tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ketika misalkan di sini tadi ya di dalam si alat ini kita punya si seismometer teman-teman ya. Seismometer itu teman-teman gampangnya tuh bayangin aja kayak bandul sebenarnya ya. Dimana ketika gempa datang ya kan, maka nanti bandul ini akan bergolak gitu ya kan ya. Nah, pergolakan si bandul ini tentu nggak cuma ke satu arah kan ya, atau dua arah, tapi ke 3 arah ya. Dia bisa bergolak ke arah depan belakang, kiri kanan, atau juga atas bawah nih ya kan. Nah, apa namanya, si gerakan ke 3 arah ini, ke 3 dimensi ini yang kemudian direkam sebagai, yang disebut sebagai channel gitu ya. Jadi biasanya itu untuk kiri kanannya itu disebut sebagai easting atau northing, easting gitu ya. Jadi east sama west kan. Sedangkan kalau depan belakangnya itu adalah north sama south ya. Sedangkan kalau atas bawahnya itu disebutnya Z gitu ya. Jadi nanti biasanya tuh ini akan diindikasi di huruf terakhir di channelnya gitu ya. Jadi kayak misalnya BHZ ya. Nah ini Z ini nunjukin dia tuh ngegambarin vertikal komponennya ya. Yang ngerekam pergerakan atas bawahnya. Sedangkan kalau B di sini ini artinya broadband. Broadband itu artinya dia menangkap frekuensi yang relatif luas ya, gitu. Sedangkan H-nya ini artinya high gain gitu ya. Jadi dia mengalami amplifikasi yang cukup besar supaya dia bisa lebih sensitif ya membacanya. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini adalah si structure-nya dari si station ya. Nah, cuma hari ini kita akan fokusnya ke yang ini nih teman-teman, yang data utamanya, data primary dari suatu gempa itu adalah waveform nih teman-teman ya. Jadi waveform itu artinya adalah ya data sinyalnya teman-teman ya. Di mana data sinyal dari suatu gempa itu nanti akan bukan sinyal gempa tapi pokoknya sinyal yang terekam gitu teman-teman ya di data suatu stasiun ya. Itu nanti secara umum memiliki struktur seperti ini teman-teman ya. Jadi ada istilah yang namanya stream pertama. Di mana di dalam stream ini nanti ada trace, oke. Nah, maksudnya apa nih? Bedanya apa nih antara stream sama trace gitu ya? Jadi misalkan contoh kayak gini teman-teman, balik lagi ke sini ya. Jadi misalkan di sini kita punya stasiun ya. Misalnya kita kasih nama stasiun SA gitu ya kan ya. Misalnya stasiun SA atau stasiun, ya udah stasiun SA gitu ya. Nah, si stasiun SA ini teman-teman tadi kan kita bisa lihat ya, ini ada 3 komponen yang diukur ya. Komponen ke utara selatannya, komponen ke timur baratnya, dan juga komponen ke atas bawahnya gitu ya. Nah, maka dari ketiga komponen yang terukur ini nanti kita akan dapati ada 3 time series jadinya ya. Jadi time series yang menggambarkan atau waveform yang menggambarkan apa namanya pergolakan ke arah timur barat, misalnya kita kasih nama BHE-nya gitu ya. Aduh, sorry, ini mungkin yang E-nya di sini ya teman-teman, di sumbu X-nya ya. Sumbu Y-nya. Sedangkan ini sumbu X-nya selalu waktu gitu ya. Nah, ini ada BHN misalnya, untuk menggambarkan pergolakan ke utara selatan. Dan ini ada BHZ atau pergolakan yang menggambarkan, apa grafik yang menggambarkan ke arah atas bawah gitu ya. Nah, ini dari masing-masing ini nanti akan kita punya waveform nih teman-teman ya. Nah, masing-masing waveform inilah yang disebut sebagai trace, oke? Jadi ini namanya trace nih nanti di OpSpy ini, oke? Jadi ini ada satu trace, ada satu trace, ada satu trace lagi, sehingga dalam satu stasiun itu umumnya akan ada 3 trace. Jelas nggak sampai sini? Ya, 3 trace ya. Dan kemudian gabungan dari trace ini disebut sebagai stream, gitu ya. Makanya jadi balik lagi ke sini ya. Jadi apa namanya? Stream itu berisi beberapa trace nih teman-teman ya. Yang umumnya itu trace-nya itu bisa kita klasifikasi sebagai trace ke X, ke Y, ke Z gitu ya.
Namun nggak hanya dibatasi pada itu ya, bisa juga kita mengkompilasi trace menjadi suatu stream yang menggambarkan pergerakan Z dari beberapa stasiun gitu misalnya. Jadi misalnya nih kita punya, ini tadi kan banyak stasiun ya, ada stasiun 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah ini bisa aja nih kita bikin stream ya kan, stream yang berisi, bentar ini kenapa sih pulpen? Kita bisa aja punya stream yang berisi beberapa trace, di mana trace-nya itu berisi misalnya komponen Z doang dari beberapa stasiun gitu ya. Itu bisa juga teman-teman ya. Itu jadi intinya yang namanya trace stream itu adalah kumpulan dari beberapa trace itu ya. Sedangkan trace itu sendiri adalah ya ini spesifik ya pada satu stasiun spesifik pada suatu channel yang spesifik juga gitu. Oke, udah ya jelas ya sampai sini teman-teman ya. Nah, kayak misalnya tadi di sini nih kita emang di sini kan dari data yang ini mungkin sekalian ya langsung ke atau mungkin kita coba untuk nge-load data dari ini aja deh dari yang sampelnya dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman coba untuk import ya dengan menggunakan kita akan menggunakan fitur data read teman-teman. Jadi teman-teman bisa ketikkan from OpsPy read atau saya taruh sini aja nih. Nah ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa import dulu function untuk read datanya ya kan. Nah dari sini nanti kita bisa baca data nih ya. Nah mestinya sih kalau kita pencet seperti ini ya, ketik seperti ini, maka dia nanti akan membaca apa yang ada di dalam si kurung ini gitu ya. Namun kalau kita kosongin pun ini juga masih bisa dia ngebaca data. Jadi dia nanti akan ngebaca data sampel atau data bawaan yang ada di OpsPy-nya ini sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini kita kosongin kayak gini ya kan, maka nanti kalau teman-teman coba untuk lihat ya isinya ya, itu teman-teman bisa print aja st. Nah nanti dia akan menampilkan data stream yang berisi 3 trace ya. Ini teman-teman bisa lihat ini ceritanya nama stasiunnya namanya itu RJOB gitu ya, yang dia itu berasosiasi pada network BW ya. Saya juga nggak tahu nih di mana ya, tapi pokoknya ini dia apa namanya ini dari sampel dari bawaan OpsPy. Perhatian ini teman-teman kita belum ngisi apapun kan di sini, tapi tiba-tiba muncul nama ini dia dari data dari bawaan si OpsPy-nya gitu ya. Oke, jelas kan nih teman-teman sampai sini nih? Ya. Nah terus kalau ini kan ada 3 nih teman-teman ya, jadi teman-teman juga bisa menavigasi ke data trace tertentu nih, kayak misalnya kita mau ngelihat detail dari si trace yang pertama aja nih ya kan. Jadi teman-teman bisa kasih indeks 0 di sininya ya kan. Nah nanti dia bisa menampilkan apa namanya, bentar ini bisa nggak sih langsung kayak gini? Ya ini dia nanti akan ngebaca data dari yang pertamanya aja kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita tambahkan dengan function stats, nah si function stats ini akan memberikan kita details dari apa namanya, dari si trace tersebut ya. Jadi trace tersebut berasal dari network mana, station mana, channelnya apa, dan juga nanti dia akan berisi ini tuh teman-teman ya, ada start time, end time ya. Start time itu artinya waktu perekamannya, si trace itu tuh menampilkan data yang dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Oke, dari waktu ya, nggak mesti cuma jam ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat nih ada tanggal, bulan, tahun. Kebalik ya. Tahun, bulan, tanggal. Nah, terus T-nya itu pemisah untuk time ya. Jadi ini jam, terus menit, terus ini detiknya ya. Oke. Udah ya, gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian di sini nanti teman-teman juga bisa lihat ya sampling rate dari data ini ya. Jadi kalau di sini lihat 100, artinya dia ngambil data 100 buah data dalam 1 detik. Ini ada number of sampelnya dan seterusnya. Intinya bisa dilihat ya statusnya ya. Statusnya dari si apa istilahnya metadatanya nih teman-teman. Dari si trace yang pertama ini. Bisa dipahami nih sampai sini teman-teman? Udah ya, gampang ya intinya kayak gitu aja ya teman-teman ya. Nah, terus tadi ya, dengan menggunakan stats ini jadinya nanti teman-teman bisa menampilkan tuh ya properti dari si data tersebut gitu ya. Nah, terus kalau stats ini kan dia berarti nampilin semuanya nih teman-teman ya. Nah, cuma kalau misalnya nih teman-teman cuma pengen ngelihat sampling rate-nya aja ya kan. Nah, ini jadi bisa ditambahin lagi nih dengan kasih aja titik terus sampling rates gitu misalnya. Nah, nanti dia akan ngeluarin si sampling rate-nya aja ya kan, yaitu 100 tadi kan yang itu ya.
Jadi si sampling rate-nya ini seperti ini teman-teman ya. Dan dengan sampling rate yang nilainya 100 ini kita bisa korelasi lagi dengan konsep Nyquist frekuensi kemarin ya. Jadi dengan 100 Hz itu artinya dia mampu untuk membaca atau melihat perubahan suatu sinyal yang memiliki frekuensi maksimal 50 Hz gitu ya. Sedangkan kalau untuk frekuensi sinyal yang lebih tinggi dari itu nanti nggak bakal bisa kebaca sama si alat rekamnya ini gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Mudah-mudahan. Ya. Lalu kemudian di sini ada example juga nih, teman-teman bisa coba aja nanti. Tapi mungkin ini saya akan taruh aja di sini buat nanti teman-teman kulik sendiri ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, berikutnya sekarang di sini kita akan melihat tadi ya. Tadi kita semua udah bahas ini juga tentang channel orientation ya, di mana setiap sinyal itu tuh merepresentasikan orientasi yang beda-beda ya. Ada yang atas bawah, ada yang timur barat, ada juga yang utara selatan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya itu tentang reading and writing seismic data. Jadi kan tadi kita ngebacanya tuh dari data yang ada di cloud ya atau web service ya. Nah, sedangkan untuk data yang tersimpan di PC masing-masing itu juga sebenarnya nanti bisa kita baca juga ya, selama datanya itu formatnya sesuai nih. Ya, format yang mampu dibaca ini nanti ada MSID, SAC, SGY, dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian untuk membaca datanya itu, ya fungsinya sama. Tadi kita udah bahas juga ya. Nah, sedangkan kalau read ini dikosongin, dia akan ngebaca built-in demo file ya kan. Nah, cuma tentu teman-teman juga bisa nih ngebaca data yang tersimpan di lokal gitu ya. Kayak misalnya kalau di punya saya ini, misalnya saya coba untuk taruh data di sini nih teman-teman di dalam data. Di sini saya punya waveform, folder waveform, terus di sini ada sampel seed, sampel mseed ya. Nah, maka jadi di sini tinggal kita masukin aja, ketikan data gitu ya kan. Data, garis miring, apa tuh? Waveforms ya. Waveforms, terus habis itu sampel mseed. Nah, nanti dia akan membaca data yang saya simpan di folder ini gitu ya kan. Sehingga kalau sekarang kita coba untuk tampilkan seperti apa sinyalnya, kita bisa menggunakan stplot lagi. Dan, sorry, salah. Ini harusnya pakai ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah data yang barusan saya, buka dari si sampel mseed ini ya. Oke, nah ini buat teman-teman yang mungkin pengen coba untuk membuka data dari folder masing-masing, teman-teman juga bisa coba untuk mungkin saya akan coba kirimkan ininya dulu teman-teman, si filenya. Sebentar ya. Di mana ya deh? Perkuliahan. Nah ini dia. Events, data, waveforms. Oke. Nah ini barusan saya kirim ke Zoom chat, masih loading kayaknya. Oke, itu barusan saya kirim ke Zoom chat. Masuk nggak? Bisa di-download ya? Bisa ya? Oke, coba silakan teman-teman taruh aja di folder yang sekiranya gampang diakses dari Jupyter Notebook teman-teman. Ya kan? Kemudian nanti teman-teman bisa coba untuk buka filenya gitu. Oke? Udah bisa ya? Aman ya teman-teman ya? Oke deh. Kita lanjut ya teman-teman ya. Udah bisa? Udah bisa? Dibuka? Udah bisa ya? Oke deh. Sip, sip. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi itu tadi ya untuk untuk membuka data ya kan. Nah, terus kemudian ya sama kayak tadi sih teman-teman bisa saja melakukan routines untuk melihat detailsnya dengan menggunakan print st atau ditambahkan dengan stat untuk menampilkan informasi terkait dengan sorry, statnya kurang s ya. Informasi terkait dengan si sinyalnya ini juga teman-teman ya. Seperti itu ya. Bentar ini. Ini tadi teman-teman ya, print ST kayak gini ya kan. Oke.
Udah jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Jelas Jelas, ya? Pak. Oke deh, sip sip. Udah ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, selesai dari situ nanti kita akan coba untuk lanjutkan kembali. Ini tadi udah sampai di 3.2 ya. Nah, nanti misalnya mungkin kita akan lanjut ke tadi visualizing waveform, jadi udah clear ya. Jadi tadi tinggal pakai plot aja ya untuk menampilkan data sinyal ya. Namun kalau misalkan teman-teman ingin mencoba untuk mengubah tampilannya, teman-teman juga bisa mengatur dengan ini nih, ada routines dengan setting si size-nya, color-nya juga bisa diatur, title-nya pun juga bisa kita atur nanti teman-teman ya. Jadi kayak misalnya di sini kita coba untuk masukkan misalnya color-nya, mungkin kita coba ganti color-nya jadi apa misalnya blue maybe. Nanti dia akan jadi warna biru tuh sinyalnya ya kan. Dan kemudian kalau kita coba kasih data, misalnya ini adalah data sampel namanya, sampel mseed. Oke. Nah, nanti dia akan ngasih judul yang sesuai. Di mana judulnya munculnya? Ya, ini judulnya dia ke override sama yang ini ya, teman-teman ya. Color blue title. Udah betul kan ya harusnya tulisnya? Ya, gitulah teman-teman ya. Nanti coba dikulik lagi deh ya, teman-teman ya. Oke, jelas nggak sampai sini, teman-teman? Tapi cukup ya, teman-teman ya, sampai situ ya. Oke deh, sip-sip. Ya, tadi berarti kita udah belajar ya cara untuk membaca data sampel ya dari apa namanya dari yang tersimpan ya kan di data yang kita punya ya kan dengan menggunakan cara seperti ini ya. Nah, lalu kemudian berikutnya ada fitur-fitur penting lainnya sebetulnya teman-teman yang sifatnya nanti ini lebih ke ini sih tentang slicing and trimming. Jadi maksudnya sinyal-sinyal itu nanti teman-teman bisa tampilkan pada waktu tertentu atau pada apa namanya mau digabungkan dengan sinyal lain pun juga itu masih bisa tuh teman-teman ya. Nah, cuma nanti di sini saya ngerasa ini deh teman-teman. Kayaknya saya cuma bisa sampai sini hari ini ternyata karena ada hal yang saya harus kejar. Jadi mungkin selebihnya saya akan taruh untuk tutorialnya di sini ya teman-teman ya. Nanti saya akan kirimkan notes-nya seperti biasa. Jadi nanti teman-teman bisa coba untuk explore lebih jauh tentang cara untuk mengoptimalkan si OpSpy ini untuk menampilkan data-data terkait dengan gempa gitu teman-teman ya. Tapi mungkin satu essence yang perlu saya jelaskan sebelum saya pergi ini adalah, jadi ketika suatu gempa terjadi dan terekam pada suatu stasiun pengukuran nih teman-teman ya, maka nanti akan ada karakteristik unik dari gempa yang membedakan dia dengan sinyal biasa. Sinyal biasa kan tadi bentuknya kayak gini ya, dia cuma kelihatan sebagai noisy yang nggak beraturan aja. Sedangkan kalau sinyal gempa itu nanti akan terlihat seperti ini teman-teman ya. Nah, ini perbedaannya adalah kalau teman-teman lihat nih di sini nih, di bagian awal nih, ini tuh dia terlihat nih sebenarnya ada getaran juga ya. Nah, inilah sebenarnya getaran yang direkam oleh si sinyal yang ini nih, yang ketika nggak ada gempa, dia jadinya dia akan nge-zoom in ke bagian yang sini aja. Makanya kesannya penuh semua gitu ya. Padahal ini karena dia ke zoom in aja. Sedangkan ketika ada gempa yang tiba, tadi gerakannya jadi lebih heboh gitu, maka nanti di sini dia akan ada pola gempa yang terekam di sini ya. Nah, pola gempa yang dimaksud itu sendiri juga sebenarnya perlu dibedakan dengan pola-pola yang mungkin muncul karena adanya eh, apa istilahnya gangguan lokal gitu. Kayak misalnya teman-teman bayangin tahu-tahu di samping si stasiun pengukuran ini ada kelapa jatuh gedebuk gitu ya kan. Itu kan bisa aja kan kerekam juga ya. Nah, tapi yang akan membedakan di sini ada dua hal. Yang pertama, yang namanya gempa itu pasti nanti akan terekam di semua stasiun gitu ya. Sehingga ketika memang itu benar gempa, maka semua stasiun ini meskipun mereka jaraknya berjauhan, mereka akan merekam sinyal yang sama pada waktu yang berdekatan gitu ya. Karena waktunya nggak mungkin sama tuh. Ibaratnya yang logikanya yang stasiunnya lebih dekat itu most likely akan nyampe duluan tuh sinyal gempanya gitu ya. Dan kemudian yang kedua, ini ada karakteristik unik juga dari gempa, yaitu dia itu memiliki gelombang P dan juga gelombang S ya. Jadi kalau teman-teman ingat, gelombang P itu adalah gelombang longitudinal yang sifat dari getarannya itu, dia itu sejajar dengan arah rambatnya gitu ya kan. Kayak itu kayak apa? Gelombang longitudinal itu kayak gelombang yang ada di Slinky tuh. Tahu nggak tuh teman-teman? Slinky yang per-per gitu ya.
Jadi kalau gelombangnya itu merambat, itu nanti akan ada rapatan dan renggangannya gitu ya. Nah, gempa itu juga kayak gitu teman-teman ya, karena mungkin balik lagi teman-teman bisa bayangin ketika suatu gempa terjadi ya kan, maka mekanisme yang terjadi adalah gempa itu terjadi dengan bentuk getaran yang arahnya juga acak gitu teman-teman, yang ada arah ke depan belakang, kiri kanan, atas bawahnya juga ada gitu ya kan. Nah, sehingga yang merambat ke atas itu pun nanti juga kita bisa, at least bisa kita bagi sebagai ada dua jenis gempa nanti. Itu ada gempa yang merambat sebagai efek dari longitudinal ya, atau dia itu yang sejajar dengan arah rambatnya. Dan juga ada yang sifatnya transversal nih teman-teman ya. Nah, gelombang yang longitudinal ini itu yang disebut sebagai gelombang P gitu ya kan. Dan kemudian karena arah getarnya yang sejajar dengan arah rambatnya, gelombang P ini akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi gitu ya kan. Sedangkan gelombang S itu karena dia getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya, dia itu akan tiba pada waktu yang lebih lambat gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman amati balik lagi ke ke waveform yang kita amati di sini nih, sebenarnya ini terlihat nih ada pola S sama P-nya ya. Jadi ini adalah sinyal P-nya tuh di sini nih, indikasinya tuh dia tiba lebih dulu ya. Sedangkan sinyal susulannya nih yang kelihatan juga nih ada fluktuasi juga kan di sini ya. Nah, ini adalah indikasi dari sinyal gelombang S-nya nih teman-teman gitu ya. Oke. Jadi typically gelombang gempa itu seperti ini bentuknya. Gitu teman-teman. Oke, udah ya. Nah, terus kemudian untuk menentukan lokasi gempa, tadi teman-teman ya, jadi yang namanya gempa itu tadi, yang meskipun tadi saya gambarkan di sini, jadi ada gempa yang terjadi di suatu tempat ya, sebetulnya ketika gempa itu terjadi, kita belum tahu awalnya gempanya itu terjadinya di mana, ya enggak? Jadi data primer dari gempa itu adalah si waveformnya ini sendiri gitu ya kan, yang memiliki pola waktu tiba P dan S yang berselisih gitu ya kan ya. Ada yang P yang lebih dulu nyampe, ada juga S yang lebih belakang nyampenya. Nah, di setiap stasiun itu nanti perbedaan waktu tibanya itu akan berbeda juga gitu ya. Semakin dekat posisi gempa dengan si stasiun, maka P sama S-nya akan relatif lebih nempel gitu. Karena ketika dia lebih dekat penjalarannya, maka dia nggak akan tertinggal terlalu jauh tuh si S-nya. Bisa dibayangin nggak teman-teman? Ya. Yang si stasiun lain juga begitu ya, semakin jauh nanti akan gap-nya tuh akan semakin besar ya. Nah, informasi terkait dengan time gap ini nanti akan membantu untuk menentukan lokasinya. Jadi nanti ada algoritma lagi untuk menentukan lokasi dari gempa ya. Berdasarkan informasi terkait dengan waktu tibanya tuh, waktu tiba gelombang P dan juga waktu tiba gelombang S-nya. Nah, maka dari itu dalam sinyal gempa ini salah satu data yang paling krusial itu adalah ya menentukan waktu tiba gelombang P dan gelombang S ya. Yang secara visual sebenarnya tadi kan kelihatan ya, tapi sebetulnya mungkin perlu untuk metode lebih, istilahnya, lebih robust gitu ya, untuk menentukan kapan P-nya tiba dan kapan S-nya tiba. Dan sederhananya teman-teman bisa lihat ini yang kita bisa amati adalah kontrasnya kan sebenarnya ya. Dan untuk mengamati kontras itu ya kita bisa menerapkan ya banyak teknik yang kemarin kita udah pelajari ya, tentang moving average, atau mungkin pakai enveloping, atau pakai RMS segala macam. Dan mungkin yang kemarin saya ingat di awal sempat di-apply sama Gibran juga itu pakai STA LTA namanya teman-teman ya. Di mana STA LTA itu simply itu adalah rasio antara averaging untuk short term dan juga long term yang bisa dipakai di sini untuk menentukan kapan gempa P dan S-nya terjadi gitu teman-teman. Oke? Oke ya teman-teman ya, bisa sampai situ dipahami. Mudah-mudahan untuk teorinya dulu ya teman-teman ya, karena kayaknya waktunya cukup sampai sini dulu. Nah, jadi berikutnya nanti saya akan menyertakan notes lagi di docs-nya, nanti teman-teman bisa pelajari secara mandiri. Kemudian nanti mungkin saya juga akan sertakan video tutorial sehingga nanti teman-teman bisa explore lebih jauh tentang bagaimana cara untuk mendapatkan data-data gelombang gempa dan coba untuk menganalisisnya lebih lanjut gitu ya. Gitu ya. Nanti sekalian saya jadiin tugas gitu ya. Gitu.
Oke, mungkin kita sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri perkuliahannya? Ada yang mau tanya? Udah cukup? Cukup ya at least ya. Kita jadi emang di sini semi projects dan apa semi tutorial dan juga semi teori jadinya. But it's okay, mudah-mudahan dengan perkuliahan yang singkat ini teman-teman bisa memahami beberapa hal terkait dengan analisis sinyal gelombang seismik dan nantinya akan saya tambahkan lagi materialnya yang akan saya update di docs-nya ya. Baik, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, boleh kita absen lagi untuk penutup. Semuanya dinyalain kameranya. Saya akan hitung. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Wah, itu Vero lagi di kereta ya ternyata ya. Kirain udah nyampe gitu ya. Belum ya. Oke, hati-hati di jalan ya, Vero ya. Dan juga yang lain, sampai ketemu lagi. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dah semuanya. Assalamualaikum. Apa sih, Pak? Terima kasih Terima kasih, semuanya. Kak.